Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Inatul Izati. Aku berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengulas sebuah novel yang cukup populer dan penuh makna. Novel ini bukan hanya sekadar cerita fiksi, tetapi juga mengangkat kisah sejarah yang sangat menyentuh hati, khususnya tentang perjuangan, kehilangan, dan harapan. Dan hari ini kita tidak hanya akan membahasnya, tapi juga bakal membicarakan sebuah memoir rasa sakit, perjuangan, dan cinta yang tak kunjung usai. Mungkin beberapa dari kalian sudah sering melihat buku dengan sampul biru gelap bergambar siluet orang di dasar laut di toko buku. Bener banget, hari ini kita akan mengupas tuntas novel Laut Bercerita karya Lela S. Chudori. Sebuah buku yang menurut aku bukan sekadar fiksi, tapi sebuah monumen peringatan bagi sejarah Indonesia yang sempat berusaha ditenggelamkan. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita lihat identitas dari buku ini. Novel ini berjudul Laut Bercerita, penulisnya yaitu Lela S. Chudori. Beliau adalah seorang jurnalis senior dan penulis yang sangat teliti dalam riset. Penerbitnya yaitu Kepustakaan Populer Gramedia, tahun terbit yaitu tahun 2017. Tebalnya kurang lebih 494 halaman. Nah, novel Laut Bercerita menceritakan tentang seorang tokoh bernama Biro Laut, yaitu seorang mahasiswa sekaligus aktivis yang hidup di masa Orde Baru. Laut dan teman-temannya tergabung dalam kelompok aktivis yang memperjuangkan keadilan dan kebebasan berpendapat. Mereka seringkali melakukan diskusi, menyebar buku-buku terlarang, hingga melakukan aksi perlawanan terhadap pemerintah yang dianggap tidak adil. Namun, perjuangan mereka tidak berjalan mulus karena pada zaman itu aktivis dianggap membahayakan oleh pemerintah. Laut dan beberapa temannya menjadi buronan selama 2 tahun. Laut akhirnya bersama teman-teman aktivisnya yang lain ditangkap secara paksa oleh aparat. Mereka mengalami penyiksaan yang sangat berat, baik secara fisik maupun mental. Lalu cerita kemudian beralih ke sudut pandangnya Asmara Jati, yaitu adik dari Laut, yang berusaha mencari keberadaan kakaknya yang hilang tanpa jejak. Bersama keluarga korban lainnya, mereka terus menuntut kejelasan dan keadilan atas orang-orang yang hilang tersebut. Novel ini mengabarkan dua sisi, yaitu sisi korban yang mengalami langsung kekerasan, lalu yang kedua ada sisi keluarga yang ditinggalkan dalam ketidakpastian. Menurut aku, novel Laut Bercerita ini adalah novel yang sangat kuat secara emosional. Kenapa? Karena penulisnya itu berhasil menggambarkan rasa takut, sakit, dan harapan dengan sangat nyata, sehingga pembaca itu bisa ikut merasakan apa yang dialami para tokohnya. Gaya bahasanya yang digunakan juga cukup puitis, namun tetap mudah dipahami. Selain itu, alur cerita yang menggunakan dua sudut pandang membuat cerita di novel ini terasa lebih hidup dan menyentuh. Hal yang paling menarik dari novel ini adalah bagaimana novel ini mengangkat isu sejarah yang mungkin tidak banyak diketahui oleh orang-orang atau generasi sekarang. Jadi, selain menghibur, novel ini juga memberikan wawasan baru. Namun mungkin bagi sebagian pembaca, beberapa bagian mungkin terasa berat karena mengandung cerita penderitaan dan konflik yang cukup mendalam. Di dalam novel ini juga ada banyak nilai yang bisa kita ambil. Di antaranya ada nilai keberanian, yaitu para tokohnya yang berani memperjuangkan kebenaran. Yang kedua ada nilai kemanusiaan yang mengajarkan pentingnya menghargai hak asasi manusia. Selanjutnya ada nilai kesetiaan dan cinta keluarga, terutama dari tokoh Asmara Jati yang tidak pernah berhenti mencari kakaknya. Lalu ada nilai perjuangan, bahwa perubahan seringkali membutuhkan pengorbanan. Novel ini juga mengingatkan kita agar tidak melupakan sejarah, karena dari sejarah kita bisa belajar untuk masa depan yang lebih baik. Sebagai kesimpulan, novel Laut Bercerita bukan hanya sekadar karya sastra biasa, tetapi juga merupakan bentuk pengingat akan sejarah kelam yang pernah terjadi. Melalui cerita Biru Laut dan tokoh-tokoh lainnya, kita itu diajak untuk melihat bagaimana perjuangan menuntut keadilan seringkali harus dibayar dengan harga yang sangat mahal.
Novel ini berhasil menyampaikan bahwa kehilangan tidak selalu berarti akhir, karena selalu ada harapan yang terus diperjuangkan oleh orang-orang yang ditinggalkan. Selain itu, cerita ini juga menunjukkan bahwa suara kebenaran mungkin bisa dibungkam sementara, tetapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Dari segi isi, alur, dan penyampaian, novel ini sangat kuat secara emosional dan mampu membuat pembaca ikut merasakan kesedihan, ketegangan, bahkan kemarahan emosional yang dialami para tokohnya. Hal ini menjadi nilai lebih karena tidak semua novel itu mampu menghadirkan pengalaman membaca sampai sedalam ini. Aku sangat merekomendasikan buku ini karena tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga pelajaran hidup dan pemahaman tentang sejarah. Namun perlu diperhatikan juga bahwa novel ini mengandung cerita yang cukup berat secara emosional. Jadi pembaca perlu kesiapan untuk menghadapi bagian-bagian yang mungkin terasa sedikit menyayat hati. Secara keseluruhan, novel Laut Bercerita ini adalah novel yang tidak hanya layak dibaca, tetapi juga layak untuk direnungkan. Karena cerita ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai kebebasan, keadilan, dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, semoga melalui review ini teman-teman menjadi tertarik untuk membaca novel ini secara langsung dan bisa mengambil banyak pelajaran berharga dari kisah yang disampaikan. Oke, segitu dulu review singkat dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. Aku Inatul Izati, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.